Pasca pengakuan Amir yang mengaku melihat seseorang yang mirip dengan Arif dan mirip Rangga bertemu, akhirnya seluruh anggota keluarga Mirna angkat bicara. Suami Mirna Salihin, Arif Sumarko, membantah bertemu Rangga dan memberikan bungkusan seperti yang dituduhkan Amir Papalia. Pasca dilaporkan oleh Marissa Haque, maka menurut Marissa, kini Titing Suryanani mendadak menghilang dan sulit dihubungi. Benarkah wanita yang sempat bekerja sama dengan Marissa Haque tersebut berstatus buronan? Kisah menyentuh, seorang istri menggendong suaminya yang sakit menjadi viral di media sosial. Seperti apa perjuangan Ganesha Ayu Rusmayanti merawat suaminya? Hamil besar, Ashanti sibuk menemani putri-putrinya. Simak liputan selengkapnya hanya di Selebrita Pagi, Selebriti dalam Berita. Di depan saya ada satu lagi. Itu yang di depan saya mirip Rangga. Itu 90% ke atas lah, enggak sampai 100. Mirip Rangga. Di samping saya ini mirip Arif. Jadi saya tegaskan, saya tidak mengenal Rangga sebelumnya dan saya tidak pernah mengunjungi Cafe Olivier sebelum kejadian yang menimpa istri saya. Setelah kemunculan Amir Papalia yang mengaku melihat seseorang yang mirip Rangga, barista kafe bertemu dengan seseorang yang mirip suami Mirna, Arif Sumarko. Atas pengakuan Amir Papalia tersebut, keluarga Mirna termasuk Arif Sumarko akhirnya menggelar konferensi pers. Arif dan Rangga membantah seluruh pernyataan Amir kepada media tentang adanya pertemuan di kawasan Sarina. Manajer kafe juga membenarkan kedatangan Amir mencari Rangga sekitar sebulan setelah kejadian. Namun kepada manajer kafe tersebut, Amir mengungkapkan cerita berbeda tentang tempat pertemuan Arif dan Rangga. Jika kini diakui Amir melihat yang mirip Arif dan yang mirip Rangga di Sarina, maka kepada manajer kafe, Amir mengaku melihat di lobi mall kafe tersebut. Arif berniat melaporkan Jessica karena permasalahan ini, lantaran menceritakan pengakuan Amir dalam persidangan. Jadi saya tegaskan, saya tidak mengenal Rangga sebelumnya dan saya tidak pernah mengunjungi Cafe Olivier sebelum kejadian yang menimpa istri saya. Saya baru tahu kafe yang dipilih adalah Olivier pada saat mengantarkan Mirna pada tanggal 6 tersebut, sekitar jam 5 sore. Saya datang ke Cafe Olivier hanya pada saat rekonstruksi. Saya baru tahu barista yang bernama Rangga pada saat rekonstruksi. Saya akan segera membuat laporan polisi atas istri duplik Jessica yang menguraikan cerita Amir yang tidak benar. Pada tanggal 5 Januari jam 4 kurang 10 menit. Saya dari Tanah Abang tujuannya ke Gedung Sarina Jaya. Sampai di sini saya ojek, turun di sebelah Gedung Jaya saya menyeberang. Begitu saya menyeberang, sampai di seberang jalan itu saya ada satu buah mobil warna silver. Di sini ada satu orang laki-laki dengan bajunya ya tangan dengan baju digulung, hanya los. Di depan saya ada satu lagi. Itu yang di depan saya mirip Rangga. Itu 90% ke atas lah, enggak sampai 100. Mirip Rangga. Di samping saya ini mirip Arif. Di samping saya ini mirip Arif. Kemudian saya jalan terus. Memang yang mirip Arif ini ada sebuah bungkusan, ya plastik. Itu warna hitam. Nah,
Dan ingat, saya tidak pernah menyatakan bahwa itu adalah bungkusan uang. Saya tegaskan lagi, saya sebelumnya belum pernah kenal yang bernama Mas Arif. Saya juga belum pernah kenal sama almarhumah Mirna. Dan saya tidak pernah kenal dengan yang memesan minum es Vietnamese Coffee table 54. Sekitar sebulan setelah kejadian itu dia datang ke Olivier. Bahkan sebelum buka ya, itu pagi sekitar setengah 11 kurang. Dia main masuk aja minta ketemu dengan yang bernama Rangga. Padahal kalau masuk itu langsung ketemu barista di depan setelah pintu masuk. Harusnya dia kalau tahu yang namanya Rangga dia bisa lihat. Rangga ada di situ, nggak perlu tanya. Kemudian dia bilang dia tahu, dia punya bukti kalau Rangga yang meracun Mirna. Saya bilang sama dia, kalau memang punya bukti tolong jangan ke sini. Silakan ke Polda, angkat saja anaknya. Tapi dia nggak mau, dia tetap mau ketemu anaknya, mau tanya beberapa hal. Dia mau tanya tanggal 5 itu dia masuk apa, kemudian apakah benar dia punya baju kotak-kotak. Semua orang juga mungkin punya baju kotak-kotak, jadi nggak masuk di akal. Kemudian dia bilang ketemunya itu di lobi Grand Indonesia, yang mana Olivier itu adalah di sebelah lobi. Dia sampai tunjuk di lobi sebelah situ. Saya bilang saya bisa panggil manajemen GI sekarang dan menyediakan CCTV tanggal 5 Januari. Tapi dia berkelit. Dia bilang dia punya bukti sendiri dan dia akan kasih ke Polda nanti setelah ketemu Rangga. Tak hanya membantah tentang adanya pertemuan tersebut, Arif sebenarnya juga memiliki alibi. Di waktu dan tempat yang disebutkan oleh Amir, ia justru tengah bersama dengan Mirna. Sekitar jam 3, Arif dan Mirna menuju rumah orang tua Mirna di Sunter dengan menggunakan sopir. Menurut Arif, selain sopir, asisten rumah tangga orang tua Mirna juga bisa menjadi saksi keberadaan Arif sehari sebelum kejadian istrinya terbunuh. Pada tanggal 5 saya bersama saudara saya dan suaminya dan kakaknya sedang berkunjung ke apartemen. Jadi sekitar sampai jam 3 jam 4-an. Terus di situ kami langsung pergi ke rumahnya Sunter. Karena waktu itu Mirna mau ngedekor temennya punya baby shower. Jadi waktu itu ada supirnya juga bersama kami dan sampai malam waktu itu. Jadi ada supirnya, ada pembantu rumah tangganya Mirna juga bisa bersaksi gitu. Pak Oto ngambil ini orang dibawa ke hotel, ya, udah kumpul orang Pak Oto di situ untuk membuat opini publik sampai seperti ini. Janganlah Pak Oto, kita sudah umur ya, ingat dosa, katanya ingat dosa Pak Oto. Jadi saya jelaskan nih sekarang yang ditunggu Pak Oto. Tanggal 5 intinya Arif tidak ada situ. Dia tidak pernah tahu bahwa Mirna ada janji sama si Jessica yang mengundang. Tahu dari mana si Amir itu bahwa si Jessica mengundang di Olivier? Bisa saja terjadi di ataupun social house. Karena ingat, yang undang Jessica, ya, yang ngasih minum kopi Jessica. Berarti Jessica sama si Arif kerjasama dong kalau gitu, sama aja begitu ya. Dan itu tidak terbukti ya. Persoalan hukum yang kian memanas juga terjadi pada Marissa Haque pasca melaporkan Titing Suryanani, event organizer yang sempat mengundangnya sebagai narasumber ke Polda Metro Jaya. Setelah Titing juga melakukan pelaporan balik terhadap Marissa, kemarin Marissa mendatangi Polda Metro Jaya dan akhirnya mendapatkan bukti jika Titing memang masuk dalam daftar pencarian orang Polda Kendari, Sulawesi Tenggara. Di hari yang sama, kuasa hukum Titing juga datang ke Polda. Namun ia mengaku tak mengetahui status Titing sebagai DPO. Saat ini ia juga tak mengetahui keberadaan kliennya Titing Suryanani. Jadi yang jahat sama saya, yang memeras dan mengancam dan kemudian mencemarkan nama baik, melakukan perbuatan tidak menyenangkan melalui media elektronik maupun juga media yang bisa diakses dengan mudah oleh siapapun juga, seorang DPO, seorang buronan
Dia adalah buron. Buron dari mana? Buron dari Polda Sultra sejak tahun 2014. Dan ini kami dapatkan dari media di Sulawesi Tenggara dan menurut Polri boleh diberikan kepada siapapun juga. Laporan saya terhadap Titing akan terus jalan, ya. Dan nanti kalau misalnya satu saat, insya Allah dalam waktu dekat, karena Polda Sultra udah di Jakarta, gitu, penyidiknya sudah ada di Jakarta. Menurut informasi yang kita dapatkan dari teman-teman di Polda, Polda Metro Jaya, bahwa mereka punya mitra di Polda Sultra udah datang. Kalau insya Allah dalam waktu dekat Titing tertangkap, maka nanti saya punya laporan akan memberatkan hukuman terhadap dia. Ya udah tahu, kan nanti yang penting kan kita proses. Prosesnya ya kita panggil, kita klarifikasi laporannya. Kemudian terkait dengan tindak pidana sendiri kan terkait dengan ITE, Undang-Undang ITE tentunya pasti kita panggil ahli bahasa, apa betul kata-katanya itu masuk perbuatan pidana. Nanti kita panggil juga ahli ITE, kita panggil juga ahli hukum pidana. Jadi dari konstruksi itu nanti kalau sudah memang ya ada perbuatan permulaan kalau ada bukti permulaan yang cukup terkait dengan kasus yang dituduhkan, baru nanti kita akan panggil yang lain. Selama kita belum tahu ini perbuatannya pidana atau tidak, kita juga tidak langsung main panggil-panggil orang. Makanya kita tetap ahli yang kita dulukan kalau terkait ITE ya. Ya yang DPO siapa? Iya kan yang DPO siapa? Enggak, maksudnya kan Polda sana kan? Ya sudah kan Polda sana yang kan. Tapi Polda sini? Ya kan laporannya beda. Beda koordinasi mana? Belum sih sebenarnya, belum. Belum, saya nggak tahu. Sudah dihubungi Pak? Sudah dihubungi apa gimana Pak? Sekarang saya belum tahu dia ada di posisi mana. Tapi insya Allah akan kami upayakan untuk bisa menghubungi yang bersangkutan, menanyakan kejelasan seberapa jauh kebenaran apa yang sudah disampaikan. Hai, selamat pagi pemirsa. Saya Auxilia Paramita akan menemani pagi Anda dengan rangkaian berita menarik dari jagat selebritas tanah air. Meninggalkan Marissa Haque yang tengah berseteru dengan Titing Suryanani, kita beralih pada sosok wanita tanggung Ganesayu Rosmayanti yang tengah menjadi viral di media sosial. Sahabat Ganesayu menceritakan kisah Ganesayu yang merawat sang suami dengan sepenuh hati. Dan akhirnya kisah ini pun menyentuh hati netizen. Ganesayu bahkan mampu menggendong suaminya tanpa bantuan orang lain. Dan pemirsa, simak liputan selengkapnya setelah yang satu ini, tetap di Selebrita Pagi.